secara garis besar kondisi hasil dari tes SNBT ya, SNBT berdasarkan tes ya. Sedangkan sekali lagi untuk anak-anak kita detailnya silahkan nanti pukul 15.00 untuk masuk ke website yang kita sediakan menggunakan akun untuk melihat ke hasil masing-masing ya. Nah, ini daya tampung. Daya tampung untuk SNBT total 259.635 dan hasil dari SNBT ini berhasil meluluskan anak-anak kita sebanyak 85,97% atau sekitar 86% ya. Belum terisi penuh. Makanya di situ tingkat keterisian sekitar 86%. Ada 14% kursi kosong yang nanti akan diisi di jalur berikutnya. Nah, di sini Ibu Bapak sekalian, karena pesertanya, penyelenggaranya ini adalah program pendidikan akademik atau S1 dan program pendidikan vokasi yaitu D3 dan D4 atau S1 terapan ya. Maka kita bagi daya tampung, kalau kita pisah yang 208 itu untuk program akademik 208.582 ya. Yang vokasi 51.053 ya. Nah, ini daya tampungnya, sehingga kalau di total 259.635. Nah, keterisiannya kalau kita pisah, yang akademik itu terisi hampir 89%, sedangkan yang vokasi terisi hampir 74%. Artinya di situ ada program studi yang belum terpenuhi, ada yang masih kosong ya. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa lihat di sana, masih ada secara total 14% kekosongan itu ya. Lanjut. Kemudian dari keketatan itu adalah jumlah pendaftar yang diterima dibagi dengan jumlah pendaftar total. Artinya seberapa ketat masuk di suatu program studi. Nah ini ya, tadi pendaftarnya 803.000, diterima 223.000 atau 27%. Bisa kita sebutkan setiap 100 pendaftar itu hanya 27 yang diterima secara keseluruhan. Kalau dipisah akademik 24%. Dari 100 orang pendaftar 24 diterima. Untuk vokasi dari 100 orang pendaftar 31 orang diterima. Ya, ini keketatan. Oke, baik, lanjut. Kemudian kalau kita urai lagi yang mendaftar melalui KIP kuliah. KIP kuliah pendaftar yang diterima ya, artinya tadi yang di dalam yang diterima tadi total berapa tadi? 200, kalau mundur satu slide-nya. 223 ya, 223.000 itu di dalamnya ada yang melalui KIP kuliah. Lanjut, next. Sebanyak 80.896 ya, ini yang terdaftar KIP kuliah. Dipecah akademik menjadi 65.000, vokasi 15.000 ya, peserta yang diterima yang terdaftar sebagai KIP kuliah, atau 10% terhadap total, 8,5% untuk akademik, 12,9% untuk vokasi ya. Nah ini Ibu Bapak sekalian bisa mengambil satu gambaran besar bagaimana. Lanjut, next. Ini kalau KIP
saja ya. Totalnya dari seluruh pendaftar yang diterima 22% ya, mirip-mirip dengan keseluruhan tadi. Lanjut, next. Baik, kita sekarang lihat statistik bagaimana 20 besar. Apakah itu perguruan tingginya? Nah ini, perguruan tinggi terbesar atau pendaftar terbanyak. Kita urutkan ya dari yang terbanyak. Peserta yang terbanyak mendaftar itu di Universitas Brawijaya Malang sebanyak 62.327. Ini artinya mendaftar mereka memilih pilihan 1 atau pilihan 2 ya. Sudah kita hitung total 62.327. Diikuti UGM 59.000 sekian, UI 59.000 sekian, UNS 11 Maret Solo ya 58.000 sekian, Undip Semarang 54.000, UPI Bandung 52.000 sekian, Unpad Pajajaran Bandung, UN Jakarta 43, Universitas Sumatera Utara 41.701, UNESA Universitas Negeri Surabaya 40.000 ya, Unhas Makassar 39.000, UNY Yogyakarta 37.000, Universitas Jenderal Sudirman 35.000, Universitas Negeri Semarang ya 34.000, UNER Airlangga Surabaya 34, Unsri Sriwijaya 33, UPN Veteran Jakarta, Universitas Andalas ya Pak Wakil Ketua 1 31.000 masuk dalam 20 besar terbanyak Pak. Kemudian Universitas Negeri Padang 30.000, Universitas Riau 29.000 ya. Yang lainnya masih banyak, masih ada berapa itu 136, tapi ini kita ambil 20 yang terbanyak ya. Kemudian kalau kita tadi adalah jumlahan total, kalau kita pisahkan yang akademik ya itu urutannya tidak ada perbedaan namun tidak banyak ya. Jadi yang pertama pendaftar terbanyak untuk PTN akademik ya yang menyediakan program studinya akademik itu Universitas Brawijaya. Tadi 62.000 sekian, ini 61.000 sekian. Karena Universitas Brawijaya itu memiliki program studi vokasi juga ya. Jadi kalau tadi yang sebelumnya 62.000, di sini 61.000. Ada sebagian yang mendaftar di vokasinya Brawijaya. Nah, itu ya membacanya. Demikian juga untuk UI ya, UGM, UPI 11 Maret, Pajajaran dan seterusnya ya. Hampir sama, urutannya juga hampir sama, tapi sekali lagi ini untuk yang akademik ya. Baik, kita lanjut sekarang yang ke vokasi. Next. Masih lag. Ya. Baik. Kalau tadi adalah yang akademik, ini yang vokasi. Yang vokasi pendaftar terbanyak itu ada di Politeknik Negeri Bandung sebanyak 10.400, Politeknik Negeri Jakarta hampir 9.000, Universitas 11 Maret. Jadi ini tadi ya perguruan tinggi, universitas atau institut itu memiliki dua program. Satu program akademik yaitu S1, satu lagi program vokasi, bisa D3, bisa S1 terapan atau D4. Nah, contohnya Universitas 11 Maret. Jadi politeknik itu selalu vokasi. Tapi kalau perguruan tinggi atau universitas atau institut belum tentu akademik saja, belum tentu vokasi saja. Jadi bisa punya dua-duanya ya. Nah,
Ini yang terbanyak kita lihat. Politeknik Negeri Malang nomor 4, nomor 5 UGM. UGM punya vokasi juga. IPB Bogor punya vokasi. Politeknik Negeri Sriwijaya 5.700. Universitas Negeri Jakarta 5.000 sekian. UNER ya, memiliki juga program vokasi D3 dan D4. Sebanyak 4.000 pendaftarnya 833. Kemudian UNY Yogyakarta, UI. Kemudian Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Negeri Medan, Universitas Negeri Padang, Universitas Diponegoro, UNESA Surabaya, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Negeri Pontianak ya. Jadi ini cukup merata saudara-saudara sekalian, pendaftarnya kita lihat ya. Politeknik, kemudian areanya juga tidak hanya di Jawa tetapi ada di Sumatera, di berbagai wilayah ya. Jadi secara sebaran sudah bagus sekali. Nah sekarang kita lihat lanjut ya. Nah untuk yang diterima, jadi perguruan tinggi yang menerima atau yang lulus ya, lulus dari seleksi ini yang terbanyak kita lihat. Ini total akademik dan vokasi jadi satu. Terbanyak ya menerima adalah UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Itu 10.206. Campuran, ada akademik, ada vokasi di dalam ya. Yang terbanyak kedua adalah UB Brawijaya Malang, kemudian UNHAS Lampung, Universitas Lampung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Universitas Negeri Makassar 4.547 ya. Kemudian penerima pendaftar terbanyak berikutnya adalah UNP, Universitas Negeri Padang. Ini Pak Ketua Majelis Rektor, ada 4.416. Kemudian UNSRI, Universitas Jember, Universitas Negeri Medan, Jambi Sultan Ageng Tirtayasa 11 Maret, USK, Universitas Syah Kuala 3.576. Kemudian Tanjung Pura, UN Semarang, UN Malang, Nusa Cendana, Lambung Mangkurat, dan yang ke-20 Universitas Sumatera Utara. Ini yang menerima pendaftar terbanyak, 20 perguruan tinggi. Baik, kita lanjut ya. Kalau kita pisah yang akademik, tadi itu yang keseluruhan ya. Yang akademik hampir sama. Silahkan untuk dicermati. Jadi ada UNESA tetap ya, yang akademik terbanyak dia 9.143, dilanjut UNHAS Brawijaya, UPI Lampung, UN Makassar, UN Medan, Universitas Sriwijaya Jember, UNP Padang, Jambi, Undip Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon, Universitas Nusa Cendana, Tanjung Pura, Syah Kuala, Lambung Mangkurat, Tadulako, dan Universitas Trunojoyo Madura. Ini sebagai penerima pendaftar terbanyak yang ke-20 ya, 3.156. Tentu saja masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebut semuanya. Lanjut next ya. Yang vokasi tadi yang akademik ya. Nah ini Politeknik Negeri Malang, ini berarti daya tampungnya juga yang terbesar ya, penerima yang terbanyak. Kemudian diikuti Politeknik Negeri Sriwijaya, Poltek Jember, Poltek Medan, Poltek Bandung, Semarang, Jakarta, Universitas Negeri Surabaya yang vokasi ya 1063, Poltek Pontianak, Poltek Bali, Kupang Samarinda, Ujung Pandang Padang, IPB Bogor,
UN Padang, Politeknik Media Kreatif, kemudian 11 Maret USU Sumatera Utara, dan Politeknik Negeri Batam. Ini selamat Pak Uuf ya, mendapat terbanyak ya, yang nomor 20 ya. Lanjut next. Nah ini adalah Bapak Ibu persaingan untuk diterima di program studi. Kita lihat bagaimana barangkali sebelumnya mengira satu program studi saja ya yang paling ketat. Ternyata tidak. Ilmu komunikasi di UN Jakarta itu yang paling ketat. Ini terlepas berapa kuotanya, berapa yang mendaftar ya. Bisa jadi kuotanya hanya 5, tapi yang mendaftar berapa itu? 500. Nah, sehingga prosentasenya jadi kecil sekali. Dari 100 itu hanya diterima 1, nggak sampai. Artinya lebih dari 100 itu diterima 1. Nah ini ilmu komunikasi. Kelihatannya yang berbau komunikasi, informasi itu lumayan tinggi semuanya. Nah silakan Bapak Ibu adik-adik semuanya bisa lihat ya. Ya tidak perlu menyesal atau takut kalau kemarin, loh saya kemarin daftar itu, ternyata keketatannya sangat tinggi. Ya enggak apa-apa, mudah-mudahan berhasil. Jadi yang ketat sekitar 1%-an itu UNY, Teknologi Informasi, Kriminologi, UI, kemudian Pendidikan Teknik Informatika, UNY, 11 Maret Bisnis Digital, UN Jakarta ya, dan seterusnya itu. Negeri Padang untuk pertambangan, UGM kedokteran, UGM teknologi informasi, Undip kedokteran gigi, dan seterusnya ya. Monggo lanjut next. Ya itu keketatannya masih di bawah 2%. UGM komunikasi, UNY komunikasi, ya, UI hubungan internasional, dan seterusnya. UNP Padang ilmu komunikasi, kemudian Syah Kuala farmasi 1,67%, hubungan internasional UGM ya, dan Pajajaran ilmu komunikasi. Nah ini yang persaingannya sangat-sangat ketat ya. Hanya sedikit sekali yang diterima dari seluruh peserta yang ada. Lanjut next. Kalau kita pisah akademik, nah menjadi ini ilmu komunikasi untuk UN Jakarta tetap ya. Teknologi informasi untuk UN Yogyakarta. Kriminologi hampir sama ya. Terus 11 Maret UNJ, UN Padang untuk pertambangan, Gajah Mada kedokteran, dan seterusnya. Kedokteran gigi untuk Undip. Lanjut, kita bisa cepat saja karena nanti dokumen bisa didapatkan setelah ini. Komunikasi UGM ya, dan seterusnya sampai hampir sama tadi, Syah Kuala, Gajah Mada, dan Pajajaran untuk ilmu komunikasi. 20 prodi. Nah, yang berikutnya adalah yang vokasi. Teknik Informatika, Politeknik Negeri Jakarta, PNJ, ya. Hampir 2%. Tata Boga, Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, ini yang terketat ya, artinya persaingannya luar biasa. Sulit karena sedikit yang diterima dibanding yang mendaftar. Teknik Informatika, Poltek Bandung, kemudian UGM Informasi Kesehatan, UN Jogja, UGM, UN Jakarta, 11 Maret untuk keselamatan dan kesehatan kerja, teknik mesin untuk UN Yogyakarta. Lanjut next. Itu masih di sekitar 4% dan 5% untuk vokasi ya Bapak Ibu sekalian, untuk vokasi. Teknik pertambangan Negeri Padang, kemudian dan seterusnya. Politeknik Negeri Padang ya, Padangnya banyak ini. Teknik alat berat, kemudian Bandung, UGM, Universitas Negeri Yogyakarta 5,35% untuk administrasi perkantoran. Silakan Bapak Ibu ya, kawan-kawan media, ternyata
yang terketat, itu banyak yang tidak disangka-sangka ya. Ternyata persaingannya ketat ya. Baik, kita lanjut lagi. Untuk program studi yang terbanyak diminati. Jadi ini kita sorting ya. Mana peminat yang terbanyak? Kita ambil 20. Nah, itu ternyata pendidikan dokter di Unpad itu pesertanya terbanyak di Indonesia di antara perguruan program studi yang lain. Yang kedua, yang memilih ITB, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STI, yang memilih sana 3.848 ya. Berikutnya UGM Psikologi, pendidikan dokter di UI itu terbanyak, kedokteran di UGM, ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta ya, dan seterusnya itu. Unhas kedokterannya itu terbanyak juga, nomor 7 di Indonesia ya. Psikologi Undip, kedokteran 11 Maret, psikologi Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini jadi Ibu Bapak sekalian bisa kita melihat adik-adik kita animonya memilih program studi ini ya, yang sangat laris. Dilihat dari jumlah peserta atau peminat di masing-masing prodi ini. Oke, lanjut, next. Ilmu psikologi, ilmu hukum di UI, di UNER kedokterannya terbanyak dipilih anak-anak kita ya. Pajajaran hukum, Brawijaya kedokteran, Diponegoro hukum ya. Brawijaya psikologi juga setelah kedokteran itu dipilih banyak oleh anak-anak kita. 11 Maret psikologi, UPI psikologi, Universitas Negeri Jakarta ilmu komunikasi. Nah ini ya Ibu Bapak sekalian, Mas dan Mbak-mbak yang terutama yang hadir luring di sini ya, bisa kita lihat bagaimana minat adik-adik kita, generasi muda kita kepada keilmuan yang ada di Indonesia. Lanjut, next. Untuk vokasi, ya, untuk vokasi kita pecah D3 tersendiri, D4 tersendiri. Nah ini untuk yang D4 yang paling banyak diminati oleh anak-anak kita lulusan SMA, MA, SMK ya. Yang terbanyak pertama adalah komunikasi digital dan media di IPB 1298. Yang kedua keselamatan dan kesehatan kerja di 11 Maret. Kemudian teknik informatika Politeknik Negeri Jakarta, akuntansi perpajakan Undip, Politeknik Negeri Bandung untuk informatika, tata boga untuk Universitas Negeri Yogyakarta, hubungan masyarakat ya, UN dan seterusnya. Informatika di Politeknik, berbagai politeknik kelihatannya informatikanya paling banyak diminati oleh anak-anak kita ya. Kemudian akuntansi di IPB. Sekali lagi ini untuk vokasi D4 atau S1 terapan. Lanjut. Masih D4 atau S1 terapan vokasi karena kita ambil 20. Nah ini silakan untuk dicermati. Universitas Airlangga D4 Teknologi Radio Pencitraan. Ini juga yang terbanyak diminati ya, dan seterusnya sampai dengan UGM Manajemen Informasi Kesehatan untuk D4 vokasi. Lanjut kita lihat yang D3. Yang D3 animonya sama, informatika ya, di vokasi itu luar biasa, hampir semuanya terbanyak peminatnya ya. Ini di Poltek Negeri Bandung, di UNS Universitas 11 Maret ya. Kemudian manajemen bisnis di 11 Maret, teknik mesin Poltek Negeri Bandung, tata boga ini juga banyak ya. Ini di Universitas Negeri Padang, tadi Yogyakarta juga tata boga ini. Kemudian alat berat untuk Poltek Negeri Padang, administrasi bisnis Padang,
kemudian Sumatera Utara, Poltek Negeri Bandung untuk konstruksi sipil perpajakan 11 Maret dan seterusnya. Monggo next. Ya, ini untuk yang ke-11 sampai 20. D3 vokasi yang paling banyak diminati ya. Nah, ini bisa untuk referensi adik-adik semuanya, baik yang sekarang di kelas 11 bisa melihat bagaimana program studi yang dituju ya.